Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu di pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena kembali pagi yang indah ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga oleh karena kemurahan-Mu, Engkau boleh membangunkan kembali kami pada pagi yang indah ini dari petiduran kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menangkap pesan-pesan Tuhan dan memberikan pengertian-pengertian sehingga kami Tuhan diberkati oleh renungan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk pada judul yang baru ya. Nah, kita baca dulu ayatnya atau nas pokoknya yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-5 bagian A. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-5 bagian A. Demikian nas pokok kita. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Ya. Jadi ini nas pokoknya ya. Tetapi saya baca lagi. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita ya. Tetapi justru Allah lah yang mempersiapkan kita untuk hal itu ya. Nah, dari ayat ini ya, dari nas pokok ini saya akan mengangkat tema, memberikan judul mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk menerima hal-hal yang dipersiapkan Allah, yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Nah, ini yang harus kita ketahui saudara ya. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama demikian bunyinya. Karena kami tahu ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan, bagian pertama ini ada beberapa hal yang harus kita tahu ya. Bagian pertama ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Saya baca lagi ayat yang pertama, alinea pertama. Demikian bunyi itu firman Tuhan. Karena kami tahu. Nah, Rasul Paulus apa yang dia mau ajarkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus, dia sudah tahu ya. Nah saudara, ada seringkali banyak ya, ada beberapa hamba Tuhan, bukan banyak ya, ada beberapa hamba Tuhan dia mengajar yang dia tidak tahu. Nah ini repot saudara ya. Kita harus mengajarkan sesuatu kepada jemaat ya, sesuatu yang sudah kita tahu ya. Berarti kita sudah pelajari demikian rupa, kemudian kita mengetahui, kita tahu benar, oh ternyata ini sangat dibutuhkan oleh jemaat ya. Ini harus harga mati. Jangan jadi pengkhotbah, jangan jadi hamba Tuhan yang berteori tapi dia tidak memahami, dia tidak tahu pengajaran yang dia berikan. Ini bahaya ya. Ini bisa membuat jemaat menjadi bingung ya. Nah, jadi betapa pentingnya kan alinea pertama ini, pelajaran yang perlu kita ambil dari kata karena kami tahu ya. Itu berarti ada sesuatu yang perlu diketahui. Dan bagaimana untuk mengetahui ya? Mari kita baca Lukas pasal yang ke-6 ayat 40 ya. Mari kita baca Lukas pasal 6 ayat yang ke-40. Rasul Paulus berkata, karena kami tahu
Jadi hamba Tuhan harus mengetahui apa yang dia ajarkan kepada orang yang perlu mengetahui, yaitu jemaat. Jangan mengajarkan yang tidak diketahui. Ada banyak hamba Tuhan, ketika selesai khotbah ditanya, apa maksudnya? Apa makna dari khotbah yang telah disampaikan? Banyak jawabannya itu keluar dari konteksnya, ya. Lukas 6 ayat 40 di sini perhatikan, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini Yesus sendiri mengatakan, seorang murid tidak lebih dari gurunya, ya, dalam hal kepandaian atau kepintaran. Amin. Nah, Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi ya barang siapa ya telah selesai, ya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Jadi betapa pentingnya orang percaya siapapun dia, termasuk hamba Tuhan. Ya, alinea pertama ini menunjukkan kepada kita ada satu pelajaran penting yang harus kita ketahui. Apa itu? Orang percaya harus tetap mempelajari, belajar firman Tuhan. Jadi belajar firman Tuhan bukan hanya para hamba Tuhan atau pendeta, termasuk jemaat Tuhan harus belajar firman Tuhan supaya banyak yang diketahui apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Ini penting, saudara, ya. Itu bagian alinea pertama. Kita sekarang maju pada alinea kedua. Alinea kedua berkata, ya, alinea pertama berkata, karena kami tahu, ya, itu kalian alinea pertama. Alinea kedua berkata bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ini berbicara tentang apa? Kemah yang dibongkar itu berarti, ya, kemah itu tempat kediaman, saudara, ya. Jika kita misalnya seorang petani, ya, seorang petani, dia ada sawah, ya, dia nanam sawah. Di sana ada satu gubuk, ya, tempat di mana dia bernaung. Dia berhenti dari lelah, dia bernaung, berteduh di kemah itu. Atau katakanlah rumah kita, ya, kita punya rumah. Pasti ada alasan kenapa kita membongkar rumah itu. Amin, saudara, atau kemah itu, ya. Nah, kemah yang dimaksud di sini merujuk kepada tubuh kita, ya. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, itu berarti kemah itu sudah tidak ada fungsinya. Amin, saudara. Maka perlu kita membuat kemah yang baru, tempat kediaman yang baru. Saudara tahu apa yang makna kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar? Ini merujuk kepada tubuh kita, saudaraku, ya. Nah, saya suka memberikan analogi, ya, kehidupan manusia, semua manusia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi konteks ini ditujukan kepada orang percaya. Kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar itu berbicara tentang tubuh kita, ya. Apa makna dibongkar? Dibongkar berarti sudah tidak berfungsi. Yang kedua yang harus diperhatikan orang percaya, ya, di bagian pertama ini, yang pertama tadi, kita harus tetap mempelajari firman Tuhan supaya lebih banyak kita tahu apa pesan-pesan Tuhan untuk kita, karena Tuhan mempersiapkan hal-hal yang harus kita hadapi, yang harus kita terima. Jadi alinea kedua, saudara siap atau tidak, ya, ready or not, siap atau tidak, ya. Satu waktu kita pasti akan mengalami yang namanya kematian atau maut menjemput kita. Haleluya, ya. Orang percaya harus bersedia, siap sedia menghadapi kematian, ya, menghadapi kematian. Saya suka menganalogikan kehidupan semua manusia itu bagaikan sebuah bohlam. Saudara tahu bohlam kan? Bohlam itu ada jam pijarnya, ya. Umur manusia itulah jam pijarnya. Ketika manusia mati, jam pijarnya sudah habis, ya. Ada anak baru lahir sudah mati. Ada orang umur 20 baru sudah meninggal. 30, 40, 50, 70 meninggal. Jadi itu manusia bagaikan bohlam. Jam pijarnya itu ada, ya.
Jadi orang percaya harus siap menghadapi kematian. Ada banyak orang percaya tidak siap menghadapi kematian, saudara. Ya. Mari kita buka Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Ya, jadi setiap orang percaya harus siap menghadapi yang namanya kematian. Ya. Orang percaya harus siap menghadapi kematian. Perhatikan, ya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi debu, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, ya. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudaraku, Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, tetapi tubuh, ya, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh kita itu adalah kemah, tempat kediaman kita, ya. Yang saya analogikan tadi sebagai sebuah bohlam. Jam pijarnya itu ada. Tidak pernah ada diproduksi. Siapapun yang memproduksi manusia, pasti ada satu waktu dia tidak berfungsi lagi. Nggak ada bohlam itu jam pijarnya selama-lamanya, nggak ada. Semua buatan-buatan manusia itu terbatas, kecuali buatannya Allah tidak terbatas. Nah, saudaraku, kehidupan kita ini terbatas di dunia ini. Tidak selama-lamanya kita tinggal di dunia ini. Ya, jadi kehidupan kita itu hanya sementara, ya. Itu sebabnya ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin, saudara. Hidup ini saya analogikan seperti sebuah bohlam. Hidup di dunia cuma sementara. Apa pelajaran yang dimaksud di sini? Mari kita kembali lagi, ya. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Kalau tadi ayat yang ke-7, sekarang kita lihat ayat yang pertama, ya. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ya. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudaraku, Tuhan mau orang percaya itu dari masa mudanya. Atau saudara umur berapa sekarang, itu bukan masalah. Baik dari masa muda, kalau orang keturunan Kristen, baik dari masa muda belajar Alkitab, ikut sekolah minggu dan seterusnya, remaja, kaum muda, youth, sampai dewasa, sampai menikah. Ingatlah penciptamu di masa mudamu, menjalin hubungan dari masa muda dengan Tuhan. Mungkin saudara umur 60, 70 baru kenal Tuhan. Sejak saudara kenal Tuhan, belajarlah mengenal Tuhan. Biar kita banyak tahu apa yang Tuhan sedang perhadapkan, telah sedang diperhadapkan, dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Ya. Sebelum datang, ya, ayat ini berkata, sebelum tiba hari-hari malang, hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, ya, yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Saudaraku, sejak masa muda, sejak saat ini, sejak kita terima Tuhan, belajarlah menjalin hubungan dengan Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan. Alinea pertama tadi, karena kami tahu, kita harus banyak tahu tentang kebenaran yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita, ya. Nah, saudaraku, jadi betapa pentingnya kita ini harus menjalin hubungan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sejak kita terima Yesus, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan, saudaraku. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 40, ya. Jika kemah tempat kediaman kami dibongkar,
Ya. Jadi mari sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian menjemput kita, menjalinlah hubungan dengan Tuhan dengan membaca kitab suci, ikuti aktivitas-aktivitas ibadah, ibadah raya, ibadah kolom, ibadah persekutuan doa, ibadah tingkat jemaat, ibadah apapun itu. Ya, belajarlah menjalin hubungan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, perhatikan. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-40, Rasul Paulus berkata, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tubuh duniawi kemuliaannya berbeda dengan tubuh surgawi. Ya, berbeda. Tetapi di sini ada dua jenis tubuh, tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Ini saya nyangkut sedikit tentang sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, memperingati Paskah. Saudara tahu, ketika Yesus, ya, Sang Yahweh, Tuhan pencipta alam semesta ini, datang ke dalam dunia, ya, dia berkenosis, dia turun dari sorga dengan tubuh sorgawi, tubuh yang tanpa dosa. Ya. Jadi waktu ada satu pribadi di mana Yesus menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu melalui tubuh Yesus, manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Ya, Yesus yang dilahirkan oleh Maria dengan tubuh daging itu adalah tubuh yang berbeda dengan Yesus atau Yahweh, sang pencipta alam semesta ini. Ketika sang pencipta alam semesta ini berkenosis di dalam tubuh Yesus, dia dengan tubuh sorgawi. Ya. Ada seringkali terjadi, Yesus itu memiliki berapa natur? Ada banyak mengatakan Yesus itu memiliki 2 natur. Itu termasuk pernyataan saya dulu. Tetapi setelah saya banyak mempelajari kebenaran firman Allah, Yesus yang dilahirkan oleh Maria sebagai manusia itu, dia hanya memiliki 1 natur, yaitu natur manusia. Ya. Yesus tidak memiliki 2 natur. Ya. Yesus tidak memiliki 2 natur, cuma 1. Yesus yang manusia yang dilahirkan oleh Maria itu cuma memiliki 1 natur. Makanya dia pernah merasa lapar, merasa haus, ya. Dia lelah. Itu natur alami. Tetapi Yesus Sang Yahweh yang turun dari surga, yang berkenosis di dalam diri, ya, di dalam diri manusia, Yesus itu menyatakan diri dalam rupa manusia. Dia turun dalam tubuh surgawi yang tanpa dosa. Itu Ibrani 4 ayat 15. Ya. Dia telah dicobai dalam berbagai hal, tetapi dia tidak berbuat dosa. Sebab tubuh yang didiami oleh Yahweh Yesus Sang Yahweh yang turun dari surga itu mengenakan tubuh surgawi. Ya. Jadi di dalam Yesus itu ada pribadi sang pencipta alam semesta, ada di dalamnya, tapi tidak bercampur. Ya, di dalam satu tubuh tapi tidak bercampur menjadi satu. Yesus Sang Yahweh yang menyatakan diri dalam rupa manusia Yesus itu, dia memiliki tubuh surgawi yang tanpa dosa. Ya, dia maha tahu. Ya, dia maha kuasa. Ya, ada di dalam tubuh Yesus Sang Yahweh yang berkenosis. Nah, saya tidak akan terlalu panjang karena saya tidak sedang membahas itu. Ya, nah di sini dikatakan di ayat pertama tadi, Allah telah ketika, ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara perlu tahu, setelah kita meninggal, setelah kita mati, roh kita dijemput oleh malaikat, dibawa ke sorga kepada Allah. Apa yang kita terima di sana? Pertama,
kita mengenakan tubuh sorgawi. Ya, tubuh sorgawi yang tanpa dosa itu kekal sifatnya. Tubuh kita yang kita pakai di dunia ini sifatnya terbatas. Yang saya analogikan seperti sebuah bohlam, ada jam pijarnya. Jadi saudara, ketika ada kematian mendatangi salah satu anggota keluarga kita, jangan kita berduka cita terlalu dalam. Ya, ada banyak orang percaya ketika ditimpa duka nestapa, dia berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan tetap berada dalam kondisi duka cita. Tetapi Paulus ingatkan, firman yang Allah ingatkan melalui Paulus, ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Kita baca ya. Ini sebagai ayat yang terakhir sebelum kita mengakhiri khotbah ini, renungan ini, ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, perhatikan ya. Selanjutnya, kami tidak mau, ya. Paulus nggak mau apa yang dia tahu dia tidak beritahukan. Makanya alinea pertama 2 Korintus 5 ayat pertama dikatakan karena kami tahu. Nah, yang Paulus tahu ini yang jemaat belum tahu dikasih tahu, saudara ya. Diberitahukan supaya jemaat ketika itu terjadi mereka tidak kelabakan, ya. Tidak jatuh ke dalam dusta dan nestapa yang terlalu dalam. Sebagai akibat ada seseorang anggota keluarga dipanggil Tuhan. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 13 demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau. Jadi Paulus mau jemaat tahu apa itu, ya. Saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Ya. Yang tadi di 2 Korintus 5 aliannya kedua, ya, bagian berikutnya dikatakan Allah telah mempersiapkan kemah, tempat kediaman yang kekal, tempat kediaman surgawi yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, mari kita belajar biar kita semakin banyak tahu. Yang kedua, bangunlah keintiman dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah sebelum tiba hari-hari kesusahan yang menimpa kehidupan kita, ya. Kemudian dikatakan ketika kematian datang kita tidak lagi duka cita terlalu dalam seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita orang-orang yang punya pengharapan, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar. Kita orang-orang yang punya pengharapan. Kita satu waktu akan mati. Tapi ingat, Tuhan sudah mempersiapkan tubuh surgawi yang tidak akan mati. Inilah berita di bagian ini, pada alinea pada bagian pertama, ya, yang harus kita ketahui. 3 hal tadi di ayat yang pertama. Puji Tuhan, moga kiranya ini memberkati kita. Mari kita nyanyi bagi Tuhan sebelum kita akhiri renungan kita pagi yang indah ini. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kebahagiaan bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena
mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu saudara, ayat yang pertama 2 Korintus 5 ayat 1 tadi ada 3 hal yang kita perlu pelajari, ya. Orang percaya, ya, ingat harus selalu belajar firman Tuhan supaya banyak yang kita tahu. Yang kedua, bangunlah berintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup di dunia ini cuma sementara, bukan untuk selamanya. Bagi Tuhan hidup kita sangat berharga. Lakukan segala sesuatu, sebab segala yang kita lakukan tidak sia-sia. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah atas cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang mustahil dan tidak berlaku bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Betapa hal-hal ketiga hal tadi sangat kami perlukan. Kami mau Tuhan belajar. Biar Roh Kudus menuntun kami. Kami belajar firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Dan Roh Kudus menyadarkan kami bahwa di dunia ini tidak kekal. Hidup kami hanya sementara. Sebabnya Tuhan, hidup ini adalah kesempatan kami mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan banyak hal. Termasuk 3 hal tadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan tolong kami, mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini. Mulai pagi yang indah ini sampai seberapa lama Tuhan izinkan kami ada di dunia ini, di berbagai aktivitas dan profesi kami yang berbeda. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu besok pagi. Kita meneruskan renungan kita pada bagian yang kedua. Shalom.